Halo, saya Elvida Yuliana. Saya sedang kuliah S2 Kesmas di Universitas Binawan. Hari ini saya akan menyampaikan tentang metabolisme energi. Metabolisme adalah proses pengolahan zat gizi dari makanan yang telah diserap oleh tubuh untuk diubah menjadi energi. Energi selanjutnya digunakan dalam segala fungsi tubuh, dari bernafas, berpikir, bertumbuh hingga tiap gerakan Anda saat melakukan aktivitas sehari-hari. Proses metabolisme terdiri dari serangkaian reaksi kimia rumit yang terjadi pada sel-sel tubuh. Setiap reaksi kimia bekerja secara serentak untuk menjaga sel-sel tetap sehat dan berfungsi. Proses metabolisme. Anabolisme adalah proses pembangunan zat-zat kompleks dari molekul-molekul yang lebih sederhana. Proses ini membutuhkan energi dan nutrisi untuk memperbaiki jaringan, memperbaharui sel-sel, dan mendukung pertumbuhan. Katabolisme adalah proses pemecahan zat-zat makanan menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Proses ini menghasilkan energi yang dapat digunakan oleh tubuh. Contohnya adalah pemecahan karbohidrat menjadi glukosa atau pemecahan lemak menjadi asam lemak. Anabolisme. Fotosintesis adalah proses penyusunan atau pembentukan dengan menggunakan energi cahaya atau foton. Pada kloroplas terjadi transformasi energi, yaitu dari energi cahaya sebagai energi kinetik berubah menjadi energi kimia sebagai energi potensial berupa ikatan senyawa organik pada glukosa. Dengan bantuan enzim-enzim, proses tersebut berlangsung cepat dan efisien. Bila dalam suatu reaksi memerlukan energi dalam bentuk panas, reaksinya disebut reaksi endergonik. Reaksi semacam itu disebut reaksi endoterm. Rumusnya reaksi terang 2H2O menjadi 2NADPH2 tambah O2. Reaksi gelap CO2 tambah 2NADPH2 tambah O2 menjadi NADP tambah H2 tambah CO tambah O tambah H2 tambah O2. Atau 2H2O tambah CO2 menjadi CH2O tambah O2. Atau 12H2O tambah 6CO2 menjadi C6H12O6 tambah 6O2. Kemosintesis. Tidak semua tumbuhan dapat melakukan asimilasi karbon menggunakan cahaya sebagai sumber energi. Beberapa macam bakteri yang tidak mempunyai klorofil dapat mengadakan asimilasi karbon dengan menggunakan energi yang berasal dari reaksi kimia. Misalnya bakteri sulfur, nitrat, nitrit, besi, dan lain-lain. Bakteri tersebut memperoleh energi dari hasil oksidasi senyawa tertentu. Bakteri besi memperoleh energi kimia dengan cara oksidasi. Fe2 tambah ferro menjadi Fe3 ferri. Bakteri nitrosomas dan nitrosococcus memperoleh energi dengan cara mengoksidasi NH3, tepatnya amonium karbonat, menjadi asam nitrit dengan reaksi di bawah ini. C. Sintesis lemak. Lemak dapat disintesis dari karbohidrat dan protein. Karena dalam metabolisme, ketiga zat tersebut bertemu di dalam daur Krebs. Sebagian besar pertemuannya berlangsung melalui pintu gerbang utama siklus daur Krebs, yaitu asetil koenzim A. Akibatnya, ketiga macam senyawa tadi dapat saling mengisi sebagai bahan pembentuk semua zat tersebut. Lemak dapat dibentuk dari protein dan karbohidrat. Karbohidrat dapat dibentuk dari lemak dan protein, dan seterusnya. Sintesis lemak dari karbohidrat. Glukosa diurai menjadi pirufat menjadi gliserol. Glukosa diubah gula fosfat menjadi asetil-CoA menjadi asam lemak. Gliserol tambah asam lemak menjadi lemak. Sintesis lemak dari protein. Protein dengan protease menjadi asam amino. D. Sintesis protein. Sintesis protein yang berlangsung di dalam sel melibatkan DNA, RNA, dan ribosom. Penggabungan molekul-molekul asam amino dalam jumlah besar akan membentuk molekul polipeptida. Pada dasarnya, protein adalah suatu polipeptida. Setiap sel dari organisme mampu untuk mensintesis protein-protein tertentu yang sesuai dengan keperluannya. Sintesis protein dalam sel dapat terjadi karena pada inti sel terdapat suatu zat substansi yang berperan penting sebagai pengatur sintesis protein. Substansi tersebut adalah DNA dan RNA. Respirasi sel merupakan salah satu contoh dari reaksi katabolisme. Pada proses respirasi dihasilkan energi yang disimpan dalam suatu ikatan kimia. Tahap katabolisme: glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, daur Krebs, transport elektron respirasi.
Molekul ATP adalah molekul berenergi tinggi, merupakan ikatan 3 molekul fosfat dengan senyawa adenosin. Ikatan kimianya labil, mudah melepaskan gugus fosfatnya meskipun digolongkan sebagai molekul berenergi tinggi. Perubahan ATP menjadi ADP adenosin trifosfat diikuti dengan pembebasan energi sebanyak 7,3 kalori per mol ATP. Peristiwa perubahan ATP menjadi ADP merupakan reaksi yang dapat balik. Tahapan glikolisis tempatnya di sitoplasma, input glukosa produknya 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Tahapan dekarboksilasi oksidatif tempatnya di matriks mitokondria, input 2 asam pirufat, hasilnya 2 asetil-CoA, 2 CO2, 2 NADH. Siklus Krebs tempatnya di matriks mitokondria, input 2 asetil-CoA, hasilnya 2 ATP, 4 CO, 6 NADH, 2 FADH. Yang terakhir transport elektron, tempatnya membran dalam mitokondria, kristal. Inputnya 10 NADH, 2 FADH, hasilnya 34 ATP, 6 H2O. Hormon-hormon yang berperan dalam proses katabolisme, diantaranya kortisol. Hormon ini membantu mengatur metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Sitokin, ini adalah zat yang mengatur interaksi antar sel dan berperan dalam mengatur sistem kekebalan tubuh. Beberapa jenis sitokin berfungsi merangsang sistem kekebalan tubuh, sedangkan beberapa jenis sitokin lainnya berfungsi dalam menekan aktivitas sistem kekebalan tubuh. Glukagon, hormon ini dihasilkan oleh pankreas dan bersama dengan insulin berfungsi menjaga kadar gula dalam darah. Adrenalin, hormon yang dikenal sebagai epinefrin ini dapat meningkatkan detak jantung, menguatkan kontraksi jantung, dan meningkatkan aliran darah ke otot. Keterkaitan proses katabolisme dan anabolisme. Proses katabolisme dan anabolisme dalam suatu organisme berlangsung secara kontinu dan bersamaan. Keduanya merupakan proses pengubahan energi sehingga energi dalam tubuh organisme tersebut tetap tersedia. Tumbuhan hijau sebagai organisme fotoautotrof menyediakan sumber energi kimia bagi organisme heterotrof. Sebaliknya, organisme heterotrof akan melepaskan sisa metabolisme berupa CO2 dan H2O yang akan dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan hijau untuk proses fotosintesis. Dalam tubuh individu organisme terjadi proses penyusunan dan pembongkaran zat untuk transformasi energi. Di samping ada proses respirasi protein katabolisme untuk memperoleh energi, juga terjadi proses penyusunan sintesis protein yang penting untuk tersedianya protein guna membangun sel atau jaringan yang rusak dan sebagai pembangun struktur jaringan tubuh. Demikian pula sintesis lemak dan pembongkaran lemak merupakan dua proses yang saling berkaitan satu sama lain. Keterkaitan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Proses metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak dalam sel tubuh manusia satu sama lain saling terkait. Ketiga proses metabolisme tersebut akan melewati senyawa asetil CoA sebagai senyawa antara untuk memasuki siklus Krebs. Begitu pula apabila terjadi kelebihan sintesis glukosa, maka dalam tubuh akan diubah menjadi senyawa lemak sebagai cadangan energi. Enzim merupakan biokatalisator atau katalisator organik yang dihasilkan oleh sel. Struktur enzim terdiri dari apoenzim, yaitu bagian enzim yang tersusun dari protein yang akan rusak bila suhu terlampau panas, termolabil. Gugus prostetik, kofaktor, yaitu bagian enzim yang tidak tersusun dari protein tetapi dari ion-ion logam atau molekul-molekul organik yang disebut koenzim. Molekul gugus prostetik lebih kecil dan tahan panas, termostabil. Ion-ion logam yang menjadi kofaktor berperan sebagai stabilisator agar enzim tetap aktif. Koenzim yang terkenal pada rantai pengangkutan elektron respirasi sel yaitu NAD, nikotinamid adenin dinukleotida, FAD, flavin adenin dinukleotida, sitokrom. Enzim mengatur kecepatan dan kekhususan ribuan reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel. Walaupun enzim dibuat di dalam sel, tetapi untuk bertindak sebagai katalis tidak harus berada di dalam sel. Reaksi yang dikendalikan oleh enzim antara lain respirasi, pertumbuhan dan perkembangan, kontraksi otot, fotosintesis, fisasi nitrogen, dan pencernaan.
Sifat-sifat enzim. 1. Biokatalisator, mempercepat jalannya reaksi tanpa ikut bereaksi. 2. Termolabil, mudah rusak bila dipanasi lebih dari suhu 60 derajat Celcius, karena enzim tersusun dari protein yang mempunyai sifat termolabil. 3. Merupakan senyawa protein sehingga sifat protein tetap melekat pada enzim. 4. Dibutuhkan dalam jumlah sedikit sebagai biokatalisator. Reaksinya sangat cepat dan dapat digunakan berulang-ulang. 5. Bekerjanya ada di dalam sel, endoenzim, dan di luar sel, ektoenzim. Contoh ektoenzim amilase dan maltase. 6. Umumnya enzim bekerja mengkatalisis reaksi satu arah, meskipun ada juga yang mengkatalisis reaksi dua arah. Contoh lipase mengkatalisis pembentukan dan penguraian lemak. Lipase lemak tambah H2O menjadi asam lemak dan gliserol. 7. Bekerjanya spesifik. Enzim bersifat spesifik karena bagian yang aktif permukaan tempat melekatnya substrat hanya setangkup dengan permukaan substrat tertentu. 8. Umumnya enzim tak dapat bekerja tanpa adanya suatu zat non-protein tambahan yang disebut kofaktor. Terima kasih banyak sudah menonton video saya.